langsung kita mulai ibadahnya. Terima kasih sekali Ibu. Dan saya juga mau berterima kasih untuk ibu-ibu di gereja. Saya baru saja pindah dari Adelaide. Karena di Adelaide saya look after, because my church that I attended is young couple, a lot of young couple, Chinese young couple, and pendeta saya pendeta Batak dan sangat keras, dan saya biasanya look after them for makanan and also caring. And di sini kebalikannya, saya di look after oleh ibu-ibu, khususnya hari kemarin, hari Sunday. Semua say hello dan very happy and supportive. Saat ini saat ini saya sedang mengalami, sedang menjalankan kemoterapi, and thank you so much because hospital told me harus ada support, banyak support, and I found banyak support di sini, khususnya Mbak Mika, Cik Mika sama Pak Johan, and they like my parents even younger. 32 years ago, Pak Johan helped me to understand about speaking in tongue, and because anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, I feel like I sudah dewasa dan aku perlu kerikil, dan Pak Johan bilang kalau orang Kristen yang belum bisa berbahasa roh itu namanya bayi rohani yang gampang mati. Saya pikir saya bukan babi, jadi kalau mutiara dilempar ke babi akan menyerang. So I'm really happy, kaget karena Tuhan sudah mempercayakan saya banyak sekali pelayanan di mahasiswa di universitas, and then saya belum dibaptis sama berarti, and I ask God, dan Dia memberikan saya bisa masuk master, dan saya berterima kasih sekali, dan saya bisa berbahasa roh dan berterima kasih sekali bisa, karena terima kasih sendiri tidak cukup. Waktu itu saya sudah 5 tahun diam, tidak sekolah, tidak ngapain, lalu kemudian bisa masuk diterima di Kertin Master. So thank you Pak Johan. Secara umum saya berterima kasih sekali. So I call him my father, about Roh Kudus, dan spiritual father about Roh Kudus, because waktu saya kehilangan ibu, speaking in tongue really help. Ketika banyak sekali speaking in tongue, it's really help. Seperti Alkitab bilang, akan menguatkan dirimu sendiri. Tapi saya mau saksikan di sini. Saya mau respon Mbak Mika atau Pak Johan bilang, meskipun saya sakit karena di kemo, saya merasa sehat. Tapi saya sangat mau sekali ikut Selasa doa, Rabu persekutuan, semua Jumat doa lagi, doa puasa dari jam 10 sampai jam 12, Selasa dan Jumat, dan Rabu dari jam 10 sampai jam 7. And the way Pak Johan explain about the Bible, you should come if you can, because 4 poin I can remember, my husband can remember, dan tidak lupa dan gampang dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan firman Tuhan, ya setan saja lebih pintar. Bedanya di situ, anak Tuhan sama anak setan. Anak setan nggak ada, setan nggak punya anak. Ya itu bedanya kita firman Tuhan. Thank you Pak Johan again, and Mbak Mika always support me behind the scene, in the front of the scene. So saya mau respon kenapa saya mau sekali ikut segala sesuatu. Beliau bilang saya haus sekali karena satu hal,
Saya tidak takut karena kanker apapun, kemo, karena tidak bagaimana saya tetap di kemo, walaupun saya tahu Tuhan sudah, kalau Tuhan sembuhkan sudah hilangkan. Karena waktu Tuhan menciptakan, saya sedang belajar Kejadian sekarang, menciptakan seluruh universe itu cuma satu kata, jadilah. And then Dia sudah menciptakan kita, blueprint kita, sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, kemudian menciptakan seluruh dunia, kemudian baru kita diciptakan dengan napasnya. Jadi kalau ada yang ngerasain, gossiping you, don't worry because you ada pembelamu, apalagi anak Tuhan Yesus. Dan kenapa saya tidak takut kemo, tidak takut apapun? Karena itu satu kali waktu COVID, saya kena COVID, dan 2 orang, Richard, my husband very fit dan my friend very fit, dan mereka so sakit. So saya sangat takut dan saya berdoa. Saya waktu diinjeksi itu mereka berdua kesakitan luar biasa, dan the next giliran saya takut setengah mati dan saya ditolong Tuhan. Saya sangat kuat, tidak sakit, bahkan saya bisa bersih seluruh rumah. So happy. Dan second injection saya tidak berdoa, mungkin kebetulan. And then saya juga sangat sakit kena injeksi COVID. So that's one thing saya remember. And then before I got chemo, the hospital told me to major surgery. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, karena Bapak itu yang memenuhi semua kebutuhan kita, Tuhan Yesus penyelamat kita, dan Roh Kudus penolong kita untuk memberitahu apa saja yang kita punyai di dalam Kristus, itu Roh Kudus. So, saya bilang sama Bapak di surga, Bapak, saya mau dioperasi. Kalau Bapak yang mengoperasi dan Bapak ada di sana. Oh, yes. 5 hari sebelum operasi, saya sangat damai sejahtera. Waktu dioperasi, di sini tidak didorong, habis disuntik anestesia. Kan biasanya zaman dulu disuruh ngitung, ditidurkan terus nulis 1, 2, 3, 4 dan belah hilang. Ini enggak, saya disuntik. Wah, kulitmu keras ya. Dokter kok susah amat itu. Ya mungkin ya mengalihkan saya perhatian, tapi saya percaya kulit saya halus. So kemudian habis disuntik saya didorong, memang didorong sampai di depan kamar operasi. Saya disuruh turun. Itu meja operasi, mungkin di sini waktu hamil melahirkan langsung disuruh berjalan. Sekarang operasi disuruh berjalan sendiri dan saya tidur sendiri dan hilang. So, damai sejahtera luar biasa yang Tuhan berikan pada saya, Bapak berikan itu sampai berhari-hari. Saya luar biasa sekali, saya belum pernah merasakan damai sejahtera. So, itu satu. Kedua, ketika tangan saya terbakar minyak, itu saya 10 menit semakin melepuh, dan Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, dalam nama Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan waktu itu saya sedang membantu keluarga Islam tetangga saya. Mbak, dia caranya kan anakku kebakar ngomong Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus tolong. Terus seperti itu, saya harapan, my hope in Christ is not empty hope. Ada banyak bukti di dalam hidup saya. Tuhan menolong dalam keuangan, dalam segala sesuatu. Aku sangat senang sekali ikut Sister Prayer ini because that's the way we talk to our Father in Heaven, and Juru Selamat kita yang telah menebus kita. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa panggil Dia Bapa. Dia pencipta alam semesta dan masih memeliharanya, dan dikasih Roh Kudus supaya kita tidak meraba-raba. Dan ada firman Tuhan Yesus adalah firman, Tuhan Yesus firman. So thank you so much untuk supportnya semua ibu-ibu dan
bapak-bapak dan khususnya my spiritual father and mother. Thank you so much. Thanks a lot. Itu.